Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah dengan NIM 20010300308. Program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan media massa dari masa ke masa serta akibatnya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Media massa dari masa ke masa ada beragam. Ada televisi, surat kabar, sosial media, handphone, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perkembangan media massa televisi. Pada tahun 1884, Paul Gottlieb Nipkow, seorang mahasiswa 23 tahun di Jerman, mematenkan sistem televisi elektromekanik yang menggunakan cakram Nipkow, sebuah cakram berputar dengan serangkaian lubang yang disusun secara spiral ke pusat cakram yang digunakan dalam proses peresterannya. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar-gambar visual. Pada tahun 1920-an, sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik saja telah dikembangkan, di mana semua sistem televisi modern menerapkan teknologi ini. Penemu asal Skotlandia, John Logie Baird, berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925. yang diikuti gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Cakram pemindai Baird dapat menghasilkan gambar beresolusi 30 baris. Dari lensa spiral ganda. Kemudian pada tahun 1926, seorang insinyur asal Hungaria, Kalman Tihanyi, merancang sistem televisi dengan perangkat pemindaian dan tampilan yang sepenuhnya elektronik dan menggunakan prinsip penyimpanan isi di dalam tabung pemindaian atau dalam tabung yang berbentuk kamera. Pada tahun 1927 atau setahun setelahnya, seorang penemu asal Rusia bernama Leon Theremin mengembangkan sistem televisi dengan mirror drum yang menggunakan sistem video terjalin untuk menghasilkan resolusi gambar 100 baris. Nah, pada tahun yang sama juga Herbert Ehives dari Bell Labs berhasil mengirimkan gambar bergerak dari sebuah cakram 30 tingkap menghasilkan 16 gambar per menit melalui medium kabel dari Washington DC ke New York City, dan kemudian melalui gelombang radio dari Waypenny, New Jersey. Ives menggunakan layar penayang besar 24 kali 30 inch. Subjek rekamannya termasuk salah satunya ialah sekretaris perdagangan Amerika saat itu, yaitu Herbert Hoover. Pada tahun yang sama pula, Philo Parwon berhasil membuat sistem televisi pertama di dunia dengan memindai elektronik pada kedua perangkat tampilan dan pick up, di mana temannya ini pertama kali ia demonstrasikan atau ia munculkan di depan media pers pada tahun 1928. Kemudian selang beberapa tahun kemudian, untuk kali pertamanya, Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi di Berlin dan Leipzig, di mana masyarakat umum mendapatkan setiap perlombaan langsung dari yang ditampilkan dari televisi. Kemudian televisi juga masuk di Indonesia dimulai dengan stasiun televisi pertama, yaitu TVRI sebagai stasiun televisi pertama mengudara pertama kali pada tahun 1962.
TVRI memonopoli siaran televisi di negara ini sampai tahun 1989. Ketika stasiun televisi swasta pertama, RCTI, memulai siarannya sebagai stasiun televisi lokal dan kemudian diberikan izin untuk mengudara secara nasional pada tahun 1993. Adapun beberapa dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkembangan media massa dari zaman pertama kali dibuat hingga zaman berkembangnya, tidak lain tidak bukan ialah kemampuan kita memperoleh informasi dan kemudahan kita memperoleh informasi yang dulunya hanya didapatkan melalui berita dari mulut ke mulut, dan itu berlangsung secara kurun waktu yang lama. Sedangkan semenjak adanya televisi, berita atau informasi yang didapat itu dalam waktu yang singkat, hanya hitungan beberapa detik, itu pun bisa didapat dan bisa tersebar ke pelosok negeri. Mungkin itu salah satu penyebab dan beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari berkembangnya media massa dari masa ke masa itu. Adapun beberapa media massa lainnya seperti surat kabar yang dulunya ditulis melalui media cetak koran, seiring perkembangan zaman sudah berkembang menjadi majalah berita online yang dapat diakses melalui handphone kita. Nah, handphone juga seiring perkembangannya dari zaman awal mulanya, telepon hanya bisa kita gunakan hanya SMS, nelpon, dan lain-lainnya. Tapi seiring perkembangan zaman, smartphone yang dulunya hanya bisa SMS dan telepon, sekarang sudah bisa mengakses semua yang dirangkap menjadi satu. Contohnya, kita bisa menonton TV melalui aplikasi video.com. Kemudian kita bisa mengakses koran online melalui majalah di detik.com, dan kemudian bisa bertukar pesan atau mengirimkan pesan kepada sesama melalui aplikasi sosial media WhatsApp. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu beberapa contoh perkembangan media massa dari zaman perkembangannya dari masa ke masa. Adapun beberapa lagi dampak yang ditimbulkan dari media massa itu tidak lain dan tidak bukan, pasti ada positif dan negatifnya. Namun saya kali ini akan menjelaskan yang positifnya saja. Perkembangan media massa dari masa ke masa itu sangat menguntungkan bagi kita semua, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, akses kita untuk memperoleh informasi itu cepat, tidak lagi menggunakan perantara dari mulut ke mulut, dan informasi yang didapatkan pun juga cepat ditangkap dan cepat diperoleh dan mudah tersebar. Itulah salah satu pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari berkembangnya media massa dari masa ke masa. Itu mempermudahkan kita untuk saling berkomunikasi antar sesama guna mempercepat menyebarnya informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan media massa serta pengaruhnya terhadap masyarakat dari masa ke masa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.